Dan astagfirullah, di dahan pohon jambu itu ada perempuan lagi duduk dengan gaun putih. Dia ketawa cekikikan sambil menyelisik rambut banyak noda darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Podcast Horor Insomnia. Ketemu lagi bersama kita di channel kesayangan kita, Podcast Horor Insomnia. Ketemu lagi bersama gua Canggih dan gue Asto. Sebelumnya kita mau ngucapin turut berduka cita dan berbelasungkawa ya. Oh iya, buat musibah yang baru-baru ini melanda di negeri kita. Dari pesawat Sriwijaya yang jatuh, kemudian ada gempa di Sulawesi Barat, ada banjir di Kalimantan Selatan, dan juga ada longsor di Sumedang. Kita berharap dan berdoa untuk para korban, semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan untuk keluarga korban, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke cerita. Jadi ini ada 2 cerita udah masuk di DM Instagram, bro. Dari Instagram? Iya, dari DM Instagram. Ceritanya nih lumayan panjang nih kayaknya. Dari DM Instagram @pamanjon. Oke, kita langsung masuk ke cerita aja ya. Oke, langsung aja. Panjang, Bandar Lampung, 1991. Sebelumnya, mohon maaf kalau penulisannya belepotan. Kejadian ini terjadi di tahun 1991 saat saya masih kelas 1 SD. Beberapa poin cerita masih sangat jelas saya ingat, dan detail peristiwanya berusaha untuk saya ingat sambil ngetik cerita ini. Jadi mohon dimaklumi ya, karena kejadian ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Malam itu saya terbangun dari tidur karena mendengar suara lirih tangisan anak kecil. Suara tangisan itu terdengar jelas di antara suara hujan dan petir. Tak lama terdengar suara anak kecil memanggil dan mengetuk pintu kamar saya. "Abang, abang," sambil merengek ia memanggil. Ternyata itu suara Puput, adik saya yang perbedaan usia kami hanya terpaut 2 tahun. Setelah saya bangun dan membuka pintu kamar, saya tanya ke dia, "Kenapa nangis?" Dia tidak menjawab dan terus saja menangis sambil bilang, "Emak, emak." Dalam hati saya, saya langsung mengerti. Ini berarti emak belum pulang dari pengajian di rumah Ibu Mur. Sebenarnya adik saya ini udah tidur dari sebelum ibu saya berangkat. Pengajian ibu-ibu setiap malam Jumat setelah Isya. Saat itu Puput memang sudah ditidurin sama emak di kamar orang tua saya. Dan saya memang sudah tidur sendiri di kamar yang berbeda. Karena emak berangkat pengajian dan bapak saya lagi kerja shift malam, akhirnya Puput pun tidur sendirian di kamar setelah dikelonin sama emak. Malam itu saya lihat jam dinding di ruang tengah yang memang lampunya nggak dimatiin, dan waktu menunjukkan tepat pukul jam 9 malam. Saya bilang ke Puput, "Nanti ya, tunggu hujannya reda kita jemput emak. Adek jangan nangis." Saya tahu malam itu emak lagi ada pengajian di rumah Ibu Mur, karena memang sebelumnya emak pamit dan ngasih tahu saya. Sekitar 10 menit berlalu, hujan mulai reda dan menyisakan sedikit gerimis dan juga angin. Sebenarnya saya enggan untuk jemput emak, karena saya pikir kalau hujannya reda, emak juga pasti pulang. Tapi saya nggak tahan sama tangisan adik saya dan udah terlanjur janji.
Akhirnya dengan berat hati, saya naik kursi untuk bisa menggapai kunci pintu yang diselipkan di ventilasi pintu. Setelah buka pintu, saya sejenak mikir, ini mau jemput emak lewat mana? Jadi tempat ibu saya pengajian ini berada di seberang Masjid Al-Muhajirin di Jalan Soekarno-Hatta. Masih dalam pikiran saya, kalau lewat gang kecil di samping rumah sebenarnya lebih dekat. Tapi di ujung gang itu ada rumah besar kosong yang sudah terbengkalai sejak lama. Dan angkernya pun melegenda. Ya meskipun kalau siang saya suka ngambilin buah seri sama teman di depan rumah itu. Saya lanjut mikir, kalau lewat gang yang lebih besar, jalannya itu muter dan jelas lebih jauh. Belum lagi beberapa malam lalu sempat ada cerita tetangga saya, namanya Mak Emun. Konon bertemu sama hantu gentayangan yang mengaku sebagai Ibu Turnip. Jadi Ibu Turnip ini masih warga sekitar kampung saya. Dan Ibu Turnip ini sudah meninggal saat melahirkan. Dan bayinya juga meninggal masih di dalam perut. Mak Emun ini lewat di pekarangan belakang Masjid Al-Muhajirin ini dihadang sama hantu yang duduk di keranda mayit. Dan dia menangis menanyakan anaknya pada Mak Emun. Saat itu Mak Emun lari terbirit-birit yang kemudian cerita ini jadi geger saat itu. Ingatan akan cerita itu bikin saya nyesel untuk ngajak adik saya jemput emak. Namun saya memberanikan diri setelah adik saya ngerengek dan menarik tangan saya untuk jemput emak. Dia bilang, "Abang, ayo jemput emak." Dengan mata yang nanar, sehingga membuat saya nggak tega. Oh iya, for your info, ketika itu meskipun usia adik saya 2 tahun di bawah saya, tapi badan kami kurang lebih tingginya sama. Bahkan sepantar karena lebih gemuk adik saya. Saat itu saya bingung, namun saya agak tenang dan berani, karena ingat omongan orang tua, bahwa setan gak berani kalau kita berada di seputaran rumah ibadah. Akhirnya dengan mantap saya memilih rute melewati gang besar yang agak jauh, memutar menuju rumah tempat pengajian di seberang Masjid Al-Muhajirin. Akhirnya saya tuntun tangan adik saya dan kami pun mulai jalan menyusuri gang yang cukup gelap. Tidak ada satu orang pun saat itu. Zaman itu sehabis maghrib saja kampung saya sudah sepi. Komplek Yuka Karang Maritim itu nama kampung saya. Terlebih lagi kondisi habis hujan. Sunyi dan dingin sekali malam itu. Seakan cuman terdengar langkah kaki kecil kami aja yang menerpa genangan air hujan di jalan tanah dan belum diaspal. Kami juga tidak memakai payung, padahal masih sedikit gerimis setelah hujan. Sekitar mungkin 30 meter kami berjalan, sampailah kami berjalan di belakang masjid. Ada pohon jambu air yang tua dan besar di situ. Tiba-tiba, pluk, kepala saya dilempar jambu dari arah pohon. Saya kemudian berhenti dan bilang, "Udahlah Atok, jangan ngerjain saya." Saat itu saya asal ngomong aja dan berusaha menutupi rasa takut saya dengan mengira kalau yang nimpuk itu adalah Atok. Atok itu teman saya yang rumahnya emang di belakang masjid situ. Dan dia juga suka manjat pohon jambu itu kalau siang. Tapi setelah saya lihat ke arah pohon jambu itu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kami pun jalan kembali. Baru 2 langkah kami berjalan, tiba-tiba, pruk, kepala saya disiram pasir. Dan itu seperti tanah kuburan gitu. Refleks saya langsung noleh ke arah pohon itu. Dan astagfirullah, di dahan pohon jambu itu, ada perempuan lagi duduk dengan gaun putih, banyak noda darahnya. Dia ketawa cekikikan sambil menyelisik rambut dan kaki yang diuncang-uncang goyang-goyang. Allah.
Mbak Kunti dong. Kalau ada darah-darahnya gini sundel bolong biasanya. Beberapa detik badan saya kaku, nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya saya takbir dan langsung gendong adik saya karena dia juga ketakutan karena lihat hantu perempuan itu. Entah sundel bolong atau apalah namanya. Berat badan adik saya yang hampir sama dengan saya pun sudah tidak saya rasakan saat itu. Dan langsung lari balik arah sambil gendong adik saya. Dan kacaunya lagi, kami berdua sempat jatuh ke becekan. Kemudian saya bangkit dan gendong adik saya lagi sampai di rumah. Sesampainya di rumah, saya ambil kunci rumah yang saya bawa dan kantongi di celana Hawaii. Dan untungnya nggak jatuh saat kami terjatuh tadi. Baru saya mau membuka kunci pintu rumah, kuncinya itu sudah masuk di lubang pintu. Dan tinggal diputar aja untuk dibuka. Ketika itu ekor mata kiri saya melihat dari kaca besar khas rumah jadul, yang kebetulan hordennya agak tersingkap. Horden itu agak tersingkap karena sesaat sebelum saya pergi tadi, saya sempat membuka horden sedikit untuk melihat keluar, memastikan hujannya sudah reda atau belum. Dari horden yang terbuka sedikit itu terlihat posisi pintu yang tanpa daun pintu antara ruang tengah dan dapur rumah saya. Saya melihat sosok ibu saya. Tapi tunggu, karena mata saya masih basah akibat gerimis dan becekan, saya memicingkan mata dan menajamkan pandangan. Benar, perawakannya itu ibu saya persis dengan pakaian pengajian yang dikenakan ibu ketika berangkat tadi. Tapi yang janggal adalah sosok itu hanya diam dan berdiri saja di situ. Dan badannya bergerak ke kiri ke kanan dan begitu terus dengan tempo yang lambat. Merinding beneran gua. Anjir. Merinding dan takut setengah mati rasanya. Dan saya langsung berpikir kalau itu bukan emak. Sementara itu saya sudah melihat adik saya yang menggigil. Entah itu kedinginan atau ketakutan dan atau mungkin keduanya. Mukanya pucat dan saya salut dengan adik saya karena dia itu nggak nangis sama sekali. Mungkin bersambung dulu sampai di sini ya. Next saya ketik lagi cerita kelanjutannya karena saya sudah capek mau ngetik lagi. Apaan tuh? Kalau gua menyelami ceritanya itu serem banget, bro. Gua bacanya sambil merinding-merinding tadi. Pokoknya kalau hantunya udah penampakannya cewek, bro. Ampun gua. Jadi dia lewat, ya lu bayangin aja tahun segitu, zaman itu kan jalan Tahun itu berapa? 91 ya. Jalan itu kan jalan yang udah diaspal kan, rata-rata tanah. Zaman kita kecil aja kan jalan itu paling mentok underlah kan. Underlah, ya benar. Atau jalan becek. Nah dia ngelewatin gang itu dengan jalan yang belum diaspal, sunyi, gelap, dingin, agak gerimis. Ngelewatin pohon jambu, dia nuntun adiknya kan, mau jemput emaknya. Ditimpuk jambu pertama, kedua ditimpuk pasir. Pas nengok ke pohon, ada perempuan baju putih berdarah-darah, cekikikan sambil goyang-goyang kaki di pohon. Mbak Sun. Mbak Sun kayaknya. Sun ya. Sun. Serem ya. Tapi ini gua tunggu banget nih sambungan ceritanya ini. Iya. Karena dia bilang nanti next saya ketik lagi cerita kelanjutannya karena Oke, mantap nih. saya udah capek mau ngetik lagi. Emang lumayan panjang nih Iya, cerita. panjang ini, termasuk panjang ini. Siap. Kita masuk cerita yang kedua ya. Dari siapa nih yang selanjutnya ini? Ini ya, judulnya ya. Yang ini kan? Iya.
Dia kasih judulnya story podcast cewek cantik. Ya. Podcast cewek cantik. Cewek cantik. Gimana kalau kita undang aja ke sini, Bro? Cewek cantik Ini janganlah. podcast juga. Tapi cewek cantiknya beneran apa enggak? Dalam tanda kutip Tanda kayaknya. kutip. Jangan-jangan Mbak Sun tadi. Dari DM Instagram ya? Dari siapa? DM Instagram? Iya, dari siapa sih? Dari DM Instagram @mbahsosmed. Mbah Sosmed. Oke. Mbah Sosmed. Oh, oke. Langsung aja kita ceritain ya. Kita bacain. Assalamualaikum dan selamat malam podcast horor insomnia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Fajri. Mau kasih cerita serem waktu maghrib gua ketemu kuntilanak di atas pohon. Ini dia Cocok nih. sama judulnya. Tadi Mbak Sun, sekarang Mbak Kun. Tahu bener kayaknya apa yang gue takutin. Oke, kita lanjut. Di kampung daerah tempat gue tinggal. Gue tinggal di desa Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ceritanya waktu itu gue masih kelas 5 SD. Dan kebiasaan anak 80-an atau 90-an pada zaman itu, kita itu hobi banget yang namanya mandi di sungai. Ya. Gue juga dulu kayak gitu, Bro. Sama. Kita samaan kita. Pokoknya sudah jadi kebiasaan favorit anak-anak pada zaman itu main dan mandi di sungai. Akses dari kampung ke sungai pun gak terlalu jauh. Kalau ditempuh jalan kaki hanya sekitar 15 menit dengan menyusuri sedikit semak belukar. Kita biasa menyebut sungai tempat kita main dan berenang itu dengan nama sungai Seputih atau Kali Seputih. Hari itu sekitar jam 3 sore. Gua dan 4 kawan gua memutuskan untuk main dan berenang di Kali Seputih. Jadi kalau rute dari rumah gua menuju Kali Seputih itu sekitar 50 meter dari rumah gua. Kita ngelewatin sebuah pohon buah raman atau yang lebih dikenal sebagai pohon buah gandaria. Tahu lu, Bro? Gandaria. Buah raman tuh buah hutan yang asem rasanya, yang Asem. bulat-bulat gitu loh. Bulat ya? Hijau dia. Ukurannya Yang biasa dimakanin monyet. makanan Kecil-kecil monyet. itu. Sekelengkeng, Gede lagi lah. Gede Sesawo lah. sesawo. Sawo, Oh sawo. iya. Buah gandaria itu ya. Mm-mm. Oke. Pohonnya itu gede banget tapi nggak terlalu tinggi. Karena bagian dahan atas pohon itu sudah beberapa kali ditebang. Jadi pohon itu nggak terlalu tinggi. Ya mungkin sekitar 10 meteran, nggak nyampe tingginya segitu. Oh ya, jadi nggak nyampe 10 meter itu ya, Bro ya. Iya. Tapi batangnya itu gede banget, dan kalau dipeluk sama 2 orang dewasa, diameter batang pohon itu masih lebih. Dipeluk 2 orang dewasa Masih sisa. masih Nggak- sisa, nggak- masih iya. belum kena ya. Heeh. Gede banget ini berarti. Pohon itu memang menjadi misteri di kampung gua. Infonya dulu pohon itu nggak bisa dimusnahkan atau ditebang secara keseluruhan. Jadi hanya bisa dipangkas-pangkas aja bagian atasnya. Itulah kenapa pohon itu sudah besar dan sudah tua tapi pohonnya nggak terlalu tinggi. Oh iya. Karena yang bisa ditebang itu hanya bagian atasnya aja. Jadi rumor di kampung gua, di pohon itu ada kuntilanak penunggunya. Dan orang-orang di kampung, terutama bapak-bapaknya, biasa menyebut kuntilanak itu dengan sebutan atau istilah candaan cewek cantik. Istilah candaan
warga sekitar ya, Iya. nyebutnya cewek cantik. Cewek cantik tanda kutip. Mm-mm. Gua yang waktu itu masih kecil nggak terlalu menghiraukan dengan rumor dan cerita tentang sosok tanda kutip cewek cantik Mm-mm. penghuni pohon gandaria itu. Mm-mm. Sore itu pun kita melewati pohon gandaria dan sampai di kali seputih seperti biasa. Kemudian dengan sangat seru kami berlima main dan berenang di kali seputih itu. Sampai-sampai tanpa terasa matahari sudah mulai condong ke barat menunjukkan waktu sudah maghrib. Dengan bergegas, gua dan 4 orang kawan gua langsung pakai baju dan langsung lari untuk pulang. Saat itu kondisi maghribnya sudah agak gelap. Dan dengan rute yang sama pada saat pergi tadi, saat pulang pun kita berlima masih melewati pohon gandaria itu. Karena kelelahan lari dari kali seputih tadi, persis saat melewati pohon gandaria itu kami berhenti lari dan jalan seperti biasa. Dan saat gua ngelihat pohon itu ke atas, gua lihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang banget sampai ke kaki, bajunya putih, dan melayang di antara satu dahan ke dahan lainnya. Aduh, gue nggak kebayang gue. Maghrib. Iya, maghrib loh. Lo tau nggak, gue baca ini sambil kayak ibaratnya gue ngerasain gitu loh. Gue yang ya dia ceritain kan, lihat ke atas, itu kayak seolah gua. Iya. Makanya berarti masuk bener ke ceritanya itu. Iya, artinya masuk. Gue masuk di cerita ini. Oke, kita lanjut ya. Bajunya itu seperti terbentang lebar dan besar banget. Sosok itu melototin gua dan kantung matanya itu warna hitam. Dipelototin Mbak Pun. Kantung warnanya warna hitam ya. Kantung matanya ya. Tapi emang gitu ya bro ya. Rata-rata Mbak Pun emang. Rata-rata. Apalagi melotot. Aduh. Jangan terlalu dibayangin lah. Serem lah. Aduh, kebawa tidur nggak nanti ini? Karena gua masih anak SD, pas gua ngelihat sosok itu, gua berpikir kalau itu tuh manusia. Iya juga Mas, paham ya. Ibu-ibu lagi manjat ngambil sesuatu di atas pohon atau lagi ngapain gitu. Oh iya. Ini namanya anak SD ya. Sangkainnya emang orang manusia gitu. Jadi sangkain dia itu ibu-ibu lagi manjat ngambil sesuatu. Apalagi melototin dia kan. Jadi dia kira Melototin orang dia. gitu mungkin kan. Sosok itu pun gua tegur. Anjir. Ditegur. Karena dia ngira orang. Berani ya. Itu berarti ya, barbar ya. Aduh. Lanjut. Sosok itu pun gua tegur dan gua tanya dengan bahasa Lampung. Karena mungkin dia sehari-hari kan ngomong pakai bahasa Lampung. Pakai bahasa Lampung. Enggak sih. Gue penasaran Mbak Kun itu tahu bahasa Lampung apa enggak gitu loh yang gue tanya. Merinding campur Lucu ya. seru, tapi ini seru. Aduh. Oke, kita ulang lagi ya. Ampun ya. Oke, fokus. Color grading, balik lagi. Sosok itu pun gua tegur dan gua tanya dengan bahasa Lampung. Ulahnya maghrib cakak batang bu. Artinya kenapa maghrib naik pohon bu? Iya. Sosok itu nggak jawab dan masih terus melototin gua. Dan ketika gua tegur sosok itu, seketika itu juga
teman-teman gue yang lain langsung ngeliat ke arah sosok itu juga. Dan begitu teman-teman gue pada ngeliat sosok itu, mereka langsung histeris kayak mau nangis dan langsung lari. Gua yang tadinya nggak takut karena ngirain itu ibu-ibu, jadi ikutan takut dan langsung cabut lari juga. Gimana sih lu? Dia awalnya aduh, Nggak punya prinsip ya. Tadinya berani bro, tadinya berani loh dia. Lihat temennya pada ngacir, ngacir ya juga. ikutan loh dia. Berarti dia nggak nyambung awalnya kalau itu tuh itu gitu kan, dia ngirain ibu-ibu. Kocak. Oke, lanjut. Dan setelah gua sampai di rumah dan cerita ke orang tua gua, barulah gua paham kalau itu tuh sosok kuntilanak yang selama ini disebut dengan cewek cantik oleh orang-orang kampung gua. Oh, serem. Oke, mungkin segitu dulu cerita yang bisa gua share di sini. Sukses terus podcast Horror Insomnia. Amin. Makasih banyak buat sobat horor tadi dari Gunung Sugih ya. Di Gunung Dari Sugih. Fajri. Aduh. Pengalamannya di kelas 5 SD. Gue nggak tahu nih, bro. Gue harus merinding apa merinding karena ngeri apa merinding karena kocak. Ya, karena itu ya, karena keberanian dia negor. Oh iya. Awalnya ya karena dia nggak takut, awalnya dia kira itu ibu-ibu gitu kan. Oh, berarti pertama kali dia sendiri yang ngelihat ya, Iya, dia teman-temannya sendiri. nggak pada ngelihat ya. Begitu dia negor si ibu kayak si sosok ini tadi, teman-temannya langsung nengok semua Iya, gitu refleks kan. itu kan. Siapa sih yang ditegur ngelihat anjir. Histeris mungkin pada kayak mau nangis gitu kan. Terus dia juga ikutan lari, takut juga akhirnya takut. Tapi dia kok bisa ini ya, maksudnya belum istilahnya apa sih? Dia belum dapat informasi ya. Padahal teman-temannya tahu loh kalau itu tuh sosok bukan manusia. dia. Ya. Mungkin Tapi gua, dia belum tahu. mungkin gitu gua kan. rasa si Fajri ini aja yang nggak nyambung saat dia ngeliat gitu loh. Karena dia ngelihat ya. Ya dia ngeliat, ya karena dia nggak nyambung tadi dia pikir ibu-ibu karena kan melototin dia kan. Dia Nggak nyambungnya dalam artian kayak mana nih bro maksudnya? maksudnya nggak ngeh kalau itu tuh Sosok hantu itu gitu loh. Nah nggak ngehnya itu karena faktor power dari si Mbak Kun itu atau gimana kata lu? Kalau gua karena sosoknya ini melototin dia, jadi dia kira itu tuh ibu-ibu marahin anak-anak itu gitu loh. Oh iya, Maghrib paham, belum paham. pulang gitu loh. Karena melototin tapi Iya, tapi segitu juga bisa nggak paham ya? ya karena anak SD bro, kelas 5 SD. Atau kalau gue tadinya mikirnya mungkin loh ya kalau Fajri melihat video ini terus ngoreksi dari opini saya silahkan tulis di komen ya. Mungkin sih yo dari kasus ini apa namanya si Fajri ini memang tahu sosok yang namanya kuntilanak itu tadi kan. Tapi karena dia pertama kali ngelihat bukan pertama kali dia ngelihat sosok kun bukan. Iya. Maksudnya dalam yang gue maksudin dia ngelihat kan dalam kasus ini 5 anak kan yang lihat dia sendiri. Dia sendiri. Dia ngeliat sendiri dan dipelototin sama Mbak Kun gitu. Iya. Nah, ibaratnya pelototannya Mbak Kun itu kayak semacam ngilangin rasa iya. Lo paham kan? Nah, paham gua. Paham. Jadi sangkainnya di mata si Fajri ini itu tuh kayak manusia biasa Iya, kayak gitu. Heeh. Nah, gue lebih beropininya kayak gitu, bro. Iya. Ya benar juga sih, terlebih lagi kan kejadian itu terjadi dengan tempo waktu yang singkat Singkat gitu banget loh. itu. Jadi kadang memang kalau kita ngalamin atau kita ngeliat tuh kadang-kadang kita nggak ngeh kalau Nggak itu ngeh. tuh itu iya, gitu loh. gitu iya. Jadi ya mungkin gitu. Kalau lo ya gitu, Ya, gitu bro. sama sih gitu ya. menurut gua kayak gitu. Ini asli merinding sih, Mang. Tapi BTW ngapain ditegur pakai bahasa Lampung sih, bro? Karena ya mungkin daerah sana
dia juga sehari-hari ngomongnya Iya. pakai bahasa Karena daerah faktor gitu biasa loh. ya, Nah, gitu. di Iya, lingkungan itu gitu. Kocak juga. Oke, makasih banyak sobat horor yang udah ngirimin ceritanya via DM Instagram. Next, kalau ada cerita-cerita yang berbau mistis, berbau horor, silahkan kirim lagi. Kita terangin lagi ya. Oke. Oke, siap. Oke, makasih banyak. Terima kasih telah nonton kita di episode 9 Podcast Horror Insomnia. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara Like, komen, share. dan subscribe. Oke, teman-teman, sobat horor sekalian, ketemu lagi bersama kita di episode selanjutnya, di episode 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.